Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Jaringan Komputer pertemuan ke-7. Kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang konsep routing. Pada bab ini akan dijelaskan tentang konsep routing dan jenisnya, serta jenis-jenis protokol routing untuk komunikasi antar router di jaringan. Sebelum kita membahas materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Intan Sri Fatmalasari, NPM 1906053. Kemudian, rekan saya Muhammad Rian Muharram, NPM 1906041. Selanjutnya, Rayanaldi Azni Al-Hakim, NPM 1906090 dan Taufik Hidayat, NPM 1906046. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan rute dan informasi rute secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Routing terbagi menjadi dua bagian, yaitu routing statis dan routing dinamis. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus memasukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Sedangkan, jika menggunakan routing dinamis, bisa diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Cara kerja routing statis dapat dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Ketiga, routing statis digunakan untuk melewatkan paket data seorang. Administrator harus menggunakan perintah IP route secara manual untuk mengkonfigurasi router dengan routing statis. Pada kedua gambar di atas, administrator jaringan dari router Hoboken harus mengkonfigurasi routing statis ke jaringan 172.16.1.0/24 dan 172.16.5.0/24. Karena itu, administrator memasukkan dua perintah ke router. Administrative distance adalah parameter tambahan yang menunjukkan reliabilitas dari rute. Semakin kecil nilai administrative distance, semakin reliable rutenya. Untuk melihat informasi administrative distance, digunakan perintah show up route. Nilai dari administrative distance adalah 0 sampai dengan 255 yang diberikan setelah next hop atau outgoing interface. Contohnya, Waycross, config, hashtag IP route sebagai command 172.16.3.0. Sebagai destinasi work 255.255.255.0 sebagai sumax 172.16.4.1. 130 sebagai gateway jika interface dari router down. Rute tidak akan dimasukkan ke tabel routing. Kadang-kadang routing statis digunakan untuk tujuan backup. Yang selanjutnya, konfigurasi routing statis. Seperti pada gambar di atas, ada 3 buah router, ada 3 buah switch, dan 6 PC. Terus, kita akan menyambungkan router 1 ke router 2 dengan kabel serial DTA. Terus, dari router kita sambungkan ke switch dengan kabel cross, kemudian dari switch kita sambungkan ke kedua PC. Router Hoboken harus dikonfigurasi sehingga dapat mencapai jaringan 172.16.10 dan jaringan 172.16.5.0. Kedua jaringan subnet max-nya 255.255.255.0. Paket yang tujuannya ke jaringan 172.16.1.0 harus dirutekan ke Sterling dan paket yang ditujukan ke jaringan 172.16.5.0 harus dirutekan ke Waycross. Dalam hal ini, routing statis bisa digunakan. Kita beralih ke routing default. Default routing digunakan untuk menentukan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal,
Router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk trafik internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, next, hop, address, outgoing interface. Contoh konfigurasi router default. Di bawah ini adalah langkah-langkah untuk mengkonfigurasi routing default. Langkah 1. Masuk mode global configuration. Langkah 2. Ketik perintah IP route dengan 0.0.0.0 sebagai prefix dan 0.0.0.0 sebagai mask. Alamat tambahan untuk routing default dapat berupa address dari local interface yang terhubung langsung ke jaringan luar atau IP address dari next hop router. Langkah 3. Keluar dari mode global config. Langkah 4. Gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke environment. Pada halaman sebelumnya, routing statis yang dikonfigurasi dalam Hoboken akses ke jaringan 172.16.1.0 pada Sterling dan 172.16.5.0 pada Waycross. Sterling terhubung ke semua jaringan yang tidak terhubung langsung melalui interface serial 0. Waycross hanya satu koneksi ke semua jaringan yang tidak terhubung langsung melalui interface serial 1. Setelah routing statis dikonfigurasi, langkah selanjutnya adalah yang sangat penting untuk melakukan verifikasi apakah tabel routing dan proses routingnya bekerja dengan baik. Perintah untuk melihat konfigurasi yang sedang aktif dan untuk memverifikasi routing statis adalah show running config dan show IP router. Routing dinamis. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router yang dimana mengizinkan router-router tersebut untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router ini menggunakan informasi untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya, seperti pada gambar di bawah ini. Contoh routing protokol, di antaranya Routing Information Protocol, Interior Gateway Routing Protocol, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, dan Open Source Path First. Routed Protocol digunakan untuk traffic user langsung. Routing Protocol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh routed protokol yaitu Internet Protocol atau IP dan Internetwork Packet Exchange atau IPX. Autonomous System. Autonomous System adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi yang mempunyai strategi routing bersama yang mungkin dijalankan oleh satu atau lebih operator ketika digunakan. American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor identitas ke autonomous system sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor autonomous system yang sifatnya unik. Tujuan routing protokol dan autonomous system. Tujuan utama dari routing protokol adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Routing protokol mempelajari semua router yang ada, menempatkan rute yang terbaik ke tabel routing dan juga menghapus rute ketika rute tersebut sudah tidak valid lagi. Algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Kapanpun topologi jaringan berubah karena perkembangan jaringan, konfigurasi ulang atau terdapat masalah di jaringan, maka router akan mengetahui perubahan tersebut. Dasar pengetahuan ini dibutuhkan secara akurat untuk melihat topologi yang baru. Pada saat semua router dalam jaringan pengetahuannya sudah sama semua, berarti dapat dikatakan internetwork dapat dalam keadaan konvergen. Keadaan konvergen yang cepat sangat diharapkan karena dapat menekan waktu pada saat router terus-menerus untuk mengambil keputusan routing yang tidak benar.
Autonomous System membagi Internet Network global menjadi kecil menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap Autonomous System mempunyai setting dan aturan sendiri-sendiri, dan nomor Autonomous System yang akan membedakannya dari Autonomous System yang lain. Klasifikasi routing protokol. Sebagian besar algoritma routing dapat diklasifikasikan menjadi satu dari dua kategori berikut, yaitu distance vector dan link state. Routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu internet network. Sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Routing protokol distance vector. Algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang terhubung langsung. Seperti pada gambar di bawah ini, menggambarkan konsep kerja dari distance vector. Router B menerima informasi dari router A. Router B menambahkan nomor distance vector seperti jumlah hop. Jumlah ini menambahkan distance vector. Router B melewatkan tabel routing baru ke router-router tetangganya yang lain, yaitu router C. Proses ini akan terus berlangsung untuk semua router. Algoritma ini mengakumulasi jarak jaringan sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki database informasi mengenai topologi jaringan. Bagaimanapun, algoritma distance vector tidak mengizinkan router untuk mengetahui secara pasti topologi internet network karena hanya melihat router-router tetangganya. Setiap router yang menggunakan distance vector pertama kali mengidentifikasi router-router tetangganya. Interface yang terhubung langsung ke router tetangganya mempunyai distance 0. Link state. Algoritma link state juga dikenal dengan algoritma shortest path first atau disingkat SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma distance vector memiliki informasi yang tidak spesifik tentang distance network dan tidak mengetahui jarak router. Sedangkan algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Fitur-fitur link state adalah 1. LSA atau link state advertisement adalah paket kecil dari informasi routing yang dikirim antar router. Yang kedua, topological database adalah kumpulan informasi yang dari LSA. Yang ketiga, SPF algoritma adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Yang keempat, routing table adalah daftar rute dan interface. Proses discovery routing link state. Ketika router melakukan pertukaran LSA, dimulai dengan jaringan yang terhubung langsung dengan informasi yang mereka miliki. Masing-masing router membangun database topologi yang berisi pertukaran informasi LSA. Algoritma SPF menghitung jaringan yang dapat dicapai. Router membangun topologi sebagai pohon atau tree dengan router sebagai root. Topologi ini berisi semua rute-rute yang mungkin untuk mencapai jaringan dalam protokol link state internet network. Router kemudian menggunakan SPF untuk memperpendek rute. Daftar rute-rute terbaik dan interface ke jaringan yang dituju dalam tabel routing link state juga memperbaiki database topologi yang lain dari elemen-elemen topologi dan status secara detail. Rute pertama yang mempelajari perubahan topologi link state melewatkan informasi sehingga semua router dapat menggunakannya untuk proses update. Pada saat router menerima LSA, ia kemudian mengupdate tabel routing dengan sebagian besar informasi yang terbaru. Data hasil perhitungan digunakan untuk membuat peta internet network dan algoritma SPF digunakan untuk menghitung jalur terpendek ke jaringan lain. Setiap waktu paket LSA menyebabkan perubahan ke database link state, kemudian SPF menggunakan perhitungan ulang untuk jalur terbaik dan mengupdate tabel routing. Ada beberapa titik berat yang berhubungan dengan protokol link state. Yang pertama, prosesor overhead. Yang kedua, kebutuhan memori. Yang ketiga, konsumsi bandwidth.
Router-router yang menggunakan protokol Instead membutuhkan memori lebih dan proses data yang lebih daripada router-router yang menggunakan protokol Distant Vector. Router Instead membutuhkan memori yang cukup untuk menangani semua informasi dari database, pohon-pohon topologi, dan tabel routing. Pada proses initial discovery, semua router yang menggunakan protokol routing state mengirimkan paket LSA ke semua router tetangganya. Peristiwa ini menyebabkan pengurangan bandwidth yang tersedia untuk merouting traffic yang membawa data user. Setelah initial flooding ini, protokol routing state secara umum membutuhkan bandwidth minimal untuk mengirim paket-paket LSA yang menyebabkan perubahan topologi. Yang selanjutnya yaitu penentuan jalur. Router menggunakan dua fungsi dasar, yaitu fungsi penentuan jalur dan fungsi switching. Penentuan jalur terjadi pada layer network. Fungsi penentuan jalur menjadikan router untuk mengevaluasi jalur ke tujuan dan membentuk jalan untuk menangani paket. Router menggunakan tabel routing untuk menentukan jalur terbaik dan kemudian fungsi switching untuk melewatkan paket. Konsep link state. Dasar algoritma routing yang lain adalah algoritma link state. Algoritma link state juga bisa disebut sebagai algoritma Dijkstra atau algoritma shortest path first atau SPF. Contoh dari konfigurasi routing seperti berikut. GAD config tanda pagar router RIP. GAD config router tanda pagar network 172.16.0.0. Untuk RIP dan IGRP, jumlah jaringan didasarkan pada kelas dari alamat jaringan, bukan alamat subnet atau alamat host. Protokol routing. Pada layer internet TCP/IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui sesuatu algoritma yang meliputi RIP, yaitu menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Distant Vector. IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco Distance Vector. OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. IIGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Advanced Cisco Distance Vector. BGP menggunakan protokol routing eksterior dengan algoritma Distant Vector. IGP versus IGP. Routing protokol interior didesain untuk jaringan yang dikontrol oleh suatu organisasi. Kriteria didesain untuk routing protokol interior untuk mencari jalur terbaik pada jaringan. Sedangkan protokol routing eksterior didesain untuk pengguna antara dua jaringan yang berbeda yang dikontrol oleh dua organisasi yang berbeda. IP protokol exterior gateway membutuhkan 3 setting informasi sebagai berikut. Yang ke-1, daftar router-router tetangga untuk pertukaran informasi routing. Yang kedua, daftar jaringan untuk adverse sebagai tanda jaringan dapat dicapai secara langsung. Yang ketiga, nomor autonomous system dari router lokal. Routing protokol eksterior harus mengisolasi autonomous system. Masing-masing AS harus memiliki nomor identitas yaitu 16 bit yang dikeluarkan oleh IRIN atau provider untuk menggunakan protokol routing seperti IGRP dan IIGRP. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah routing adalah proses bagaimana router melewatkan paket ke jaringan yang dituju. Routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router-router. Routing protokol mengizinkan satu router untuk sharing informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ia
ketahui dan jalur terbaik ke jaringan tersebut, algoritma routing dapat diklarifikasi sebagai satu dari dua kategori, distance vector atau link state. Autonomous System atau AS adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.